Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada tugas kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu membangun kampus aman mengurangi bullying dan juga senioritas. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Rifki Gunawan, yang kedua Muhammad Bayu Rasyawan, yang ketiga Rahma Wijaya, dan yang terakhir Rasfa Asmi Azura. Baik, yang pertama ini untuk latar belakang. Lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan mahasiswa, namun masih sering muncul kasus bullying dan juga senioritas yang berlebihan dalam kegiatan kampus maupun organisasi. Perilaku ini dapat berupa penghinaan, tekanan psikologis, pemaksaan, hingga pengucilan. Dampaknya sangat besar, mengganggu kesehatan mental, menurunkan motivasi kuliah, dan juga merusak suasana belajar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran agar tercipta budaya kampus yang lebih aman, humanis, dan juga saling menghargai. Selanjutnya ada masalah, yaitu pada lingkungan kampus masih ada budaya senioritas yang berlebihan, seperti kewajiban mengucap permisi ataupun juga menunjukkan hormat secara berlebihan, hanya karena perbedaan angkatan. Padahal sikap sopan seperti 5S seharusnya muncul dari kesadaran diri, bukan paksaan senioritas. Hal ini membuat lingkungan kampus terasa tidak nyaman dan juga menekan bagi mahasiswa sebagian. Bullying di era sekarang sering dianggap hal yang lumrah karena dibungkus dengan alasan yaitu cuman bercanda. Banyak pelaku tidak sadar bahwa kata-kata atau tindakan mereka sudah menyakiti orang lain. Akibatnya, batas antara bercanda dan juga bullying menjadi kabur dan membuat perilaku merendahkan orang lain seolah wajar di lingkungan kampus. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rifki. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemahaman bahwa budaya senioritas yang berlebihan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan etika pergaulan di kampus. Yang kedua, mengingatkan bahwa bullying meskipun dibungkus bercanda tetap berdampak buruk dan tidak boleh dinormalisasi. Yang ketiga, mendorong mahasiswa untuk menerapkan sikap sopan santun ataupun 5S atas dasar kesadaran, bukan tekanan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kampus yang aman, setara, dan saling menghargai sesuai nilai Pancasila sila kelima. Next. Kemudian ada proses, yang dimana yang pertama perubahan harus dimulai dari cara berpikir. Mahasiswa, terutama senior, harus paham bahwa hormat itu dibangun, bukan dipaksa. Sikap sopan seperti 5S dilakukan karena kesadaran, bukan karena takut dengan senior. Senior juga harus jadi role model bagi seorang mahasiswa, yang dimana bertugaskan mendamping, membimbing, dan membantu, bukan menekan. Ketika senior menunjukkan contoh positif, budaya toksik perlahan tergantikan. Dan yang terakhir, korban atau saksi penting berani bersuara. Saat bullying atau senioritas berlebihan dilawan bersama, perilaku itu tidak lagi dianggap normal atau lucu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rasfa. Nah, adapun hasilnya, setelah upaya untuk mengurangi budaya senioritas berlebihan dan bullying diterapkan, lingkungan kampus menjadi jauh lebih positif, sehingga mahasiswa dapat berinteraksi tanpa tekanan, tanpa rasa takut, dan tanpa harus mengikuti aturan tidak tertulis yang merugikan. Sikap sopan santun dilakukan karena kesadaran pribadi, bukan karena paksaan angkatan. Kemudian, hubungan antar mahasiswa menjadi lebih setara, komunikasi lebih nyaman, dan rasa saling menghargai semakin kuat. Kegiatan organisasi, pengkaderan, serta aktivitas kampus lainnya berjalan lebih sehat, inklusif, dan produktif. Sehingga pada akhirnya tercipta atmosfer kampus yang adil, aman, serta mendukung perkembangan mahasiswa sesuai Pancasila sila kelima. Baik, materi terakhir akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rahma. Yang terakhir itu ada kesimpulan, bullying dan senioritas berlebihan masih menjadi masalah nyata di kampus dan sering dianggap wajar, padahal perilaku tersebut merugikan dan menekankan dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Dengan meningkatkan kesadaran mahasiswa, memperjelas batas antara etika dan paksaan, serta menciptakan lingkungan yang saling menghargai, budaya toksik ini dapat berkurang secara bertahap. Kampus dan mahasiswa memiliki peran penting untuk bersama-sama membangun suasana belajar yang aman, setara, dan sesuai dengan nilai Pancasila kelima.
Baik, cukup itu dia materi dari kelompok kami. Untuk presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.